أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh keberkahan dan indah ini, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, yang telah menganugerahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga dengan limpahan karunia-Nya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, di antaranya menjalankan ibadah salat Jumat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah salat Jumat yang sedang kita laksanakan ini, ibadah salat Jumat yang sedang kita kerjakan, ibadah salat Jumat yang sedang kita dirikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini pula, marilah sama-sama di hari Jumat yang penuh keberkahan dan indah ini pula kita merenung sejenak untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi dan evaluasi diri dengan niat dan tujuan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan, sekuat keinginan kita untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua ini menjadi insan-insan yang muttaqin, manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ziyatul Rahman ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan tentang masalah ujian, malapetaka atau juga cobaan atau juga musibah. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang paling populer adalah tentang masalah musibah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah istilah bala atau ibtila. Yang ketiga ada istilah fitnah yang berarti ujian, dan yang keempat adalah istilah musibah. Pada dasarnya adalah sesuatu yang menimpa, kemudian bisa berarti baik dan juga bisa berarti buruk. Kejadian yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah Cianjur dan sekitarnya, Garut dan sekitarnya, atau erupsi gunung dan sekitar Jawa Timur. Bahkan belum lama kita mendengar terjadi juga gempa, walaupun skala kecil, yang berada di kota Sukabumi dan sekitarnya. Bahkan kemarin masih ada gempa juga pada malam minggu di daerah Cianjur dan Sukabumi. Bahkan pergeseran tanah pun sampai terjadi pada kemarin. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah
azab dari Allah Subhanahu wa taala ataukah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter musibah itu adalah sesuatu, adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita muhasabah. Walaupun yang kejadian adalah di daerah Cianjur dan sekitarnya, Jawa Barat dan sekitar Jawa Timur dan sekitarnya, ini adalah merupakan bukan musibah terhadap mereka saja, tetapi juga ini adalah merupakan ibrah yang cukup besar, nasihat yang cukup berharga buat kita juga sekalian. Kenapa Allah berikan musibah kepada mereka di akhir-akhir daripada bulan Desember ini? Apa yang telah diperbuat oleh masyarakat Cianjur dan sekitarnya, daerah Jawa Barat dan sekitarnya? Apa yang telah diperbuat oleh mereka? Apakah mereka sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka sudah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kita kembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya musibah itu mempunyai hikmah yang cukup signifikan dan mempunyai hikmah yang sebenarnya. Hadir kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji keimanan seseorang. Apakah dia bersabar terhadap musibah tersebut, ataukah dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah daripada musibah yang diberikan kepada saudara-saudara kita dan kepada kita semuanya, mudah-mudahan mengandung hikmah yang cukup tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghapus dosa. Bahwasanya hikmah daripada musibah Allah berikan kepada kita akan menghapus dosa-dosa manusia, masyarakat, diri kita, jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang akhir tahun ini, di 2022 ini atau malam Ahad nanti, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tradisi menyambut daripada perayaan tahun baru Masehi adalah merupakan bukan tradisi daripada orang-orang Islam atau ulama-ulama kita, dan tidak ada ajarannya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangan lunturkan akidah kita, jangan lunturkan keimanan kita gara-gara kita mengikuti tradisi daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dosa besar andai kata pada malam Ahad nanti kita mengikuti daripada tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang bukan merupakan daripada tuntunan dari Allah dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka untuk menangkal musibah tersebut, baik musibah yang kita dapatkan dari diri kita sendiri ataupun musibah dari yang lainnya, maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu wahai orang-orang yang beriman agar kamu sekalian menjadi orang yang beruntung. Jikalau kita taubat, jika kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi orang yang beruntung, baik beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu bi kulli yawmin mu'tamad. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, hai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kami ini bertobat, beristighfar dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dalam hadis yang lain baginda kita Rasulullah SAW juga bersabda, wallahi ini astagfirullah wa atubu fil yawmi aktsar min 100 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya ini beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih daripada 7 kali. Baginda Rasul sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, sudah dijamin dunia dan akhirnya. Beliau mau bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita ajak diri kita pelihara diri kita, keluarga kita,
sanak famili kita daripada melumpuhkan keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri dan keluargamu daripada api neraka. Bertahun-tahun kita menjaga keimanan kita, bertahun-tahun kita menjaga tauhid kita agar tidak luntur, agar tidak terserah dan lain sebagainya. Namun dengan sebab kita niat dan mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, kelenturan keimanan kita akan menjadi bumerang bagi kita semua. Nabi kita Muhammad SAW menggambarkan dalam sebuah hadisnya, "Tabi'anna sanatan ladina min qablikum shibran bi shibran wa dir'an kiramin hatta law dahulu fi hujudum latabahu." Qulna ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara qala fa. Di akhir zaman nanti banyak umatku yang akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta mereka akan mengikutinya. Bahkan Yahudi dan Nasrani masuk lubang biawak pun akan diikuti oleh para orang-orang Islam tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani?" Jawab baginda kita Rasulullah SAW, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada diri kita, kita cinta kepada keluarga kita cinta kepada sanak famili kita, mari sama-sama kita jaga akidah kita, mari sama-sama kita jaga agama kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mari sama-sama kita berbunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan doa yang selama kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang singkat ini dapat mengambil hikmah dan manfaatnya itu untuk dijadikan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna asal kalam kalamullahi wa hikmah wa bi qawlihi tadi mutadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa sami'in wa qur'anil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kasiran kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tasawwur an binadhur bi khabar. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dhul fawaid ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hurmati wal jama'at. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu alaihi wa sallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma Rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa baqiyatu sahabat wal qarabat wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa 'ala rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minat wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ala sunnati rahmatika ya arhamar rahimin. Wa dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa yahdil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون ويذكركم واشكروا على نعمه وسلام فإنكم على ذكر الله أجر أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم المصطفى العظيم لك الحمد ولك الشكر مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى على صحابه رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرس عن كل محزون سبحان من جعل خسائر من الكاف والنون سبحان من اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج همنا وغمنا فرجا عاجلا
الآخرة. ربنا إنا نستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا نبتغي بوجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.